Selamat malam teman-teman semua. Malam ini mari kita sedikit menengok kembali sejarah bangsa Indonesia. Kita akan berbicara tentang sebuah masa yang penuh gejolak. Sebuah babak yang dimana mengubah segalanya. Yang berjudul Kedatangan Bangsa Jepang ke Indonesia. Bayangkan, di tahun 1942, dunia sedang bergolak hebatnya. Perang Dunia II sedang membara di Eropa termasuknya. Jerman merajalela. Tapi di Asia, ada kekuatan baru yang bangkit dengan sangat cepat, yang bernama Kekaisaran Jepang. Imperium Jepang, juga dikenal secara resmi Kekaisaran Jepang, adalah negara bangsa Jepang yang berdiri sejak restorasi Meiji pada tanggal 3 Januari 1868 hingga konstitusi Jepang mulai berlaku pada 3 Mei 1947 dan 1910 hingga 1945. Perjanjian ini meliputi Kepulauan Jepang, Kuril, Karafuto, Korea, dan Taiwan. Pada tahap akhir Perang Dunia Kedua, dengan kekalahan Jepang bersama sisa kekuatan poros, dokumen kapitulasi Jepang yang diformalkan dikeluarkan dan juga diformalkan sesuai dengan deklarasi dan sekutu wilayah Kekaisaran Jepang, menyusut hingga mencangkup kepulauan Jepang yang menyerupai modern Jepang. Dengan ideologi Asia untuk Asia dan ambisi membentuk lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya, Jepang bergerak cepat. Mereka mempercayai bahwa Asia harus dibebaskan dari cengkraman bangsa Barat, dan merekalah yang akan menjadi pemimpinnya. Di Hindia Belanda, sebutan Indonesia kala itu masih berada di bawah kekuasaan Belanda selama berabad-abad. Penjajahan yang panjang juga menyakitkan, penuh dengan penindasan, juga eksploitasi. Rakyat menderita, hidup dalam kemiskinan dan keterbatasan. Mereka merindukan kemerdekaan. Pada tahun 1942, angin perubahan mulai berhembus kencang di Jepang. Dengan kekuatan militernya yang luar biasa, ia menaklukkan satu persatu wilayah di Asia Tenggara seperti Filipina dan Singapura. Berita tentang kejatuhannya Singapura, dianggap benteng tak terkalahkan milik si Inggris ini, membuat Belanda Hindia merasa panik. Mereka merasa tahu bahwa giliran mereka akan segera tiba. Pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di tanah air kita, tepatnya di Tarakan, Kalimantan Timur. Ini adalah momen yang mengejutkan. Di sebagian masyarakat Indonesia ada secercah harapan. Mereka bertanya-tanya, apakah ini akan menjadi akhir penjajahan Belanda?
Pasukan Jepang pun bergerak dengan kecepatan yang menakjubkan. Mereka tidak hanya ingin mengendalikan kekuatan darat, tetapi juga mengendalikan kekuatan laut dan udara. Pertempuran demi pertempuran pun terjadi. Pasukan Belanda yang sudah berkuasa berabad-abad ternyata tak sanggup untuk menahan gempuran Jepang. Moral mereka terlalu rendah dan persiapan mereka jauh lebih memadai. Pada 8 Maret 1942, tibalah momen yang sangat penting. Bertepatan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Jenderal Terpoorten, Panglima Tentara Belanda di Hindia Belanda, dengan berat hati menyerah tanpa syarat kepada Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, Panglima tertinggi tentara Jepang. Bendera Belanda diturunkan dan bendera matahari terbit dikibarkan. Secara resmi, kekuatan Belanda secara 350 tahun di bumi ini berakhir. Bagi rakyat Indonesia, penyerahan Belanda ini disambut dengan beragam perasaan. Ada yang lega karena penindasan Belanda berakhir. Namun, ada juga yang gembira karena slogan Asia untuk Asia yang dibawakan Jepang terdengar menjanjikan. Banyak juga tokoh yang menggerakkan tokoh penggeraknya seperti Soekarno-Hatta, dan mereka berpikir bahwa kedatangan Jepang ini bisa menjadi jembatan atau loncatan lah menuju kemerdekaan yang selama ini mereka impikan. Di awal kedatangannya emang sangat menampilkan dirinya sebagai saudara tua yang bakal membebasin bangsa Asia dari penjajahan bangsa Barat. Mereka bahkan ngizinin pengibaran bendera merah putih di samping bendera Jepang, serta nyanyiin lagu Indonesia Raya bersama lagu kebangsaan Jepang. Namun, harapan itu tak berlangsung lama. Janji-janji manis Jepang perlahan terbukti palsu. Di balik senyum yang disebut saudara tua, mereka mempunyai ambisi lain. Jepang membutuhkan sumber daya alam Indonesia, terutama minyak buminya, untuk kepentingan sendiri mereka, yaitu kepentingan perangnya. Rakyat Indonesia pun mulai ngerasain tangan besi penjajahan yang baru. Mereka membentuk organisasi seperti Putra, Pusat Tenaga Rakyat, yang dimana pada awalnya sebagai wadah bagi rakyat Indonesia untuk berkembang. Namun sebenarnya itu mereka hanya dijadikan propaganda oleh Jepang. Mereka juga membentuk satuan militer seperti Heiho dan Peta, pembela tanah air, yang meskipun itu melatih militer ini adalah bangsa Indonesia. Tujuannya buat membantu Jepang untuk perang mereka. Di kehidupan rakyat semakin sulit, mereka dipaksa untuk kerja Jepang dalam proyek-proyek yang menguras tenaga, disebut sebagai Romusa. Ribuan orang dikerahkan untuk membangun jalan, jembatan, juga sarana militer lainnya. Seringkali kelaparan dan juga penyakit yang merajalela.
Bahkan pangan dan hasil bumi lainnya diambil secara paksa untuk kebutuhan perang Jepang. Maka meskipun Jepang datang dengan janji palsu atas kemerdekaan dan kebebasan, realitanya justru bawa petaka ya masuknya. Juga penderitaan yang gak kalah berat dengan penjajahan Belanda. Masa 3,5 tahun ini, penjajahan Jepang adalah masa yang singkat, namun dampaknya begitu mendalam. Ini masuknya lebih parah ya, dari masa penjajahan Belanda yang 350 tahun. Ini adalah masa yang dimana benih-benih nasionalisme semakin tumbuh subur, di mana rakyat Indonesia semakin sadar bahwa pentingnya kemerdekaan sejati. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan perjuangan. Kita juga bisa belajar bahwa janji-janji manis seringkali menyembunyikan kepentingan yang tersembunyi. Seperti kedatangan Jepang, meskipun membawa penderitaan, secara gak langsung juga mempercepat proses kemerdekaan Indonesia. Mereka melatih pemuda-pemuda Indonesia secara militer, yang kelaknya menjadi tulang punggung perjuangan kemerdekaan kita. Dan demikian kisah singkat tentang kedatangan Jepang ke Indonesia. Sebuah babak penting dalam sejarah yang harus kita ingat dan kita jadikan pelajaran yang berharga. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.